ada kabar baik nih, Ropan. Ya, ini dia. Kita tahu bahwa baru-baru ini FIFA baru merilis lagi nih ranking terbaru. Oh gitu ya? Iya. Kita naik ke 123. Ya. Itu kalau kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, prestasi atau ranking terbaik dalam 15 tahun terakhir lah. Mantap. Bang Ropan dulu nih, kita pandangannya dulu nih. Apa sih makna dari naik ke 123 ini? Ya, saya pikir pencapaian luar biasa. 174, kemudian turun terus kan, 100 dulu, akhirnya 132 sampai 130, 127, baru 123. Satu hal yang sangat bagus tentunya, dan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum Pak Erick dalam 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Ketua Umum lainnya juga punya kontribusi juga. Tapi yang paling konsisten sepertinya naik. Diteruskan oleh Pak Erick dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora itu sangat membantu untuk tim nasional kita. Paling tidak untuk jangka pendek itu kita bisa melakukan yang terbaik, terobosan yang bagus. Dan itu kan kelihatan sekali kan. Kita bisa tembus sampai ke putaran ketiga kan tidak mudah. Betul. Makanya setelah kita di putaran ketiga di Piala Dunia ini di zona Asia, kita kan otomatis langsung nggak ikut kualifikasi lagi Piala Asia. Betul. Malaysia, Vietnam itu yang masih lewat kualifikasi. Thailand itu kualifikasi dulu, satu-satunya di Asia, Indonesia. Jadi itu pencapaian luar biasa. Apalagi kita bisa menang lawan Bahrain, menang lawan Arab Saudi, dan mereka tidak bisa mencetak gol main di GBK. Luar biasa. Itu yang membuat kita dapat peringkat sampai ke setelah mengalahkan Bahrain terakhir. Walaupun 1-2-3 Australia. Nah, kepada Bung Pepe nih. Yes. PSSI itu targetnya kan 100 besar lah, masuk 100 besar. Menurut lu dengan perjalanan timnas sekarang, dengan effort yang dilakukan oleh PSSI, nembus nggak nih 100? Iya, kalau saya melihat dari prestasi segala kemungkinan bisa saja terjadi ya. Tapi dengan sekarang kita di posisi 1, 2, 3 ini sebenarnya masih di bawah dari Vietnam juga Thailand. Betul. Iya. Ya, Bang ya. Thailand 99 kalau nggak salah. 99 ya. Iya. Dan saya 100. Dan saya pikir itu sangat mungkin ya. Apalagi kalau memang kita bisa sampai nanti menembus nanti ke round 4, apalagi kita bisa lolos nanti ke Piala Dunia, saya pikir ya bukan hal yang tidak mungkin ya. Kita bisa naik peringkat lagi, dan tentunya ini semua pasti akan ada hasil dari apa yang kita lakukan lah. Artinya yang kata Bung Ropan tadi itu sangat tepat sekali. Dengan di eranya Pak Erick Thohir ini, naturalisasi memang sangat signifikan ya. Dengan perkembangan sepak bola kita juga, bagaimana juga fenomena. Itu yang paling penting, fenomena publik Indonesia yang luar biasa sekarang. Cintanya dengan tim nasional ya. Sehingga akhirnya juga kita lihat walaupun memang banyak yang namanya netizen tetap mengkritik, tapi itulah yang namanya fenomena juga di sepak bola. Ya, kritik juga tentu perlu dibutuhkan untuk membangun sebuah iklim ya. Kompetitif tentunya. Tapi yang sebenarnya mungkin orang belum paham itu sebenarnya signifikan nggak sih? Perlu nggak sih sebenarnya ngejar peringkat ini di apa jadi target untuk PSSI? Apa sih kalau peringkatnya semakin tinggi kira-kira apa keuntungannya sih Bang Ropan? Iya, saya pikir bagi pemain-pemain kita kan nilai pasarnya akan lebih bagus dong tentunya. Kalau kita bisa menembus dengan di 100 besar. Karena kita juga pernah mencapai satu hal yang dengan peringkat yang lebih bagus dulu ya. Ya. Tapi sekarang bagaimana sekarang Pak Erick dengan cita-cita dia, target utama dia untuk bisa masuk ke 100 besar, tentunya tidak ingin kalah dengan negara ASEAN lain seperti Thailand saat ini 99 kan. Kalau Vietnam kan ada di luar 100. Ya. Sekarang kita sedang mengejar ke situ. Jadi keuntungannya kalau kita masuk 100 besar ya ada kebanggaan lah buat ini. Jadi drawing juga sebenarnya cukup signifikan ya. Berpengaruh dong di drawing untuk menempatkan kita peringkat setiap negara kan. Seedingnya itu baik, dan saya pikir kita bisa menembus itu. Kalau kita menang melawan Cina 117 dekat naik, kita nggak usah menang lawan Jepang lah, draw misalnya lawan itu tinggi akan naik bisa di 100. Berarti ada kemungkinan lagi masih bisa naik signifikan ini karena kita akan menghadapi Cina sama Jepang ya. Kalau ini Cina kita bisa menang dan Jepang kita paling tidak bisa tahan sedikit, itu masih bisa melonjak cukup tinggi ya. Nah, Thailand sama Vietnam masih di atas kita nih sekarang. Tapi dari sisi sepak bola sendiri, kalau Vivi lihat gimana sih? Iya, kalau sekarang menurut saya sih ya, apalagi negara-negara di ASEAN semua mata pasti ke Indonesia. Saya pikir bagaimanapun juga sekarang ini Indonesia ini sebagai wakil mungkin nanti juga yang akan kita berharap bisa tembus sampai ke Piala Dunia. Artinya adalah wakil dari ASEAN mungkin yang mungkin bisa menembus, dan menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh federasi ini juga membuka mata seluruh negara-negara di ASEAN untuk mereka juga bisa mungkin mengejar prestasi yang sama dengan Indonesia. Saya pikir hal sangat positif bahwa kita memberikan contoh di mana sekarang semakin banyak ya
negara-negara ASEAN juga yang mau menaturalisasi, mencari pemain-pemain mungkin yang ada Iya. garis keturunan. Iya, betul. Tapi tidak gampang, tidak Banyak segampang yang gagal Indonesia. juga, Malaysia Iya, masih gagal. Malaysia pun juga terkendala jadinya. Susah untuk mencari Ya bahkan pemain juga, keturunan ya. betul, bahkan juga mungkin menurut mereka juga ada pemain keturunan tapi ternyata yang levelnya pun sama dengan pemain lokal. Betul. Jadi ya ini menurut saya mungkin keuntungan dari Indonesia sendiri, mungkin di mana emang garis keturunan dari Indonesia ini banyak dari Maluku yang ada di Belanda ya Bang ya. Iya, ya keuntungan kita di situ kan. Bahwa kita punya garis itu boleh naturalisasi tapi hanya punya darah Indonesia. Dari mamanya, dari ayahnya, Iya. kakek nenek gitu Batasnya kan. kalau nggak salah nenek ya. Nenek saya nggak kayak nggak mungkin dibuyut. Dan jangan kita bikin kayak Ferry bilang tadi. Kan akhirnya yang lain penasaran juga. Kita ini seperti Indonesia. Makin bagus main kita kan. Vietnam aja yang sama ini nggak pernah mau ada. Iya. Iya. Kemudian Naturalisasi juga pemain yang malah Thailand sebenarnya juga. Iya, Malaysia. hubungan darah sebenarnya kalau yang Vietnam si strikernya sih. Betul, bahkan itu kan memang ada juga ya regulasi di mana memang ketika pada saat ada pemain Ya, asing yang ya tinggal selama 5 tahun berturut-turut Tahun, ya. mereka bisa dinaturalisasi. Ya di Indonesia juga pernah sebelumnya. Sebelumnya kan ada beristri orang Indonesia, ya kan akhirnya langsung. Ya, saya berharap tentu saja ranking Indonesia bisa terus melesat. Dan kita udah singgung tadi, walaupun masih cukup jauh pertandingan, tapi kita mau bahas timnas dulu lah. Sekarang euforia kemenangan lawan Bahrain, boleh lah, udah menurun dikit lah ini. Cuman kan dari kemarin itu sebenarnya pertanyaan orang itu satu sih sebenarnya yang sering ditanyakan ke saya tuh, bisa lolos nggak sih Indonesia Piala Dunia 2026? Bung Ropan, gimana Bung Ropan? Ya, kita bicara realistis aja. Ya. Tidak terlalu berangan-angan kan. Ya, bermimpi oke lah. Ya. Bolehlah tentunya ke sana kan. Tapi kalau untuk bisa lolos mungkin butuh keajaiban. Betul. Karena kenapa butuh keajaiban? Australia itu sudah 13 poin. Mereka butuh satu kemenangan aja. Jepang akan ke mereka. Kalau mereka Jepang kan nggak ada masalah lagi. Sudah lolos. Jadi kalau mereka menang lawan Jepang udah selesai. Betul. Ya, atau mereka bermain 2 kali imbang. Lawan Jepang imbang. Lawan Arab imbang. Ya mereka lolos. 15 poin mana bisa. Kalau kita pun dapat 15 poin misalnya, kita menang 2 kali katakan, dengan keajaiban bisa mengalahkan Jepang katakan ini ya, mengalahkan Cina. Cuma 15 kalah sisa head to head. Ya. Dengan mereka gol selisih gol juga kita jauh dengan Australia. Jadi itu paling realistis kalau bicara apakah bisa lolos. Itu keajaiban aja kecuali Jepang mengalahkan Australia. Ya. Kemudian Arab bermain imbang dengan Australia. Kita bisa ambil kalau kita 2 kali menang. Bisa lolos langsung bahkan di situ. Baik. Itu. Ya, P. Ya. Keyakinan lu gimana, P? Kalau saya dari awal kualifikasinya saya sudah berpikir bahwa memang sama ya, realistis ya. Saya pikir kalau kita lolos langsung mungkin sangat berat. Tapi saya sangat yakin itu mungkin kita bisa lolos nanti masuk ke round 4 ini. Ya. Karena inilah mungkin yang sangat realistis. Memang kita secara signifikan ada perubahan di dalam skuad tim nasional, tapi kan tidak gitu gampang ya. Kita juga ada perubahan pelatih, gimana pelatih juga harus kembali melakukan ya proses ya untuk membuat skema permainan yang sesuai dengan karakternya sendiri. Bahkan kemarin juga mencoba dengan karakter yang sesungguhnya mereka punya, background mereka sebagai orang-orang Belanda ya, pelatih attacking football gitu. attacking 4-3-3 ternyata nggak berjalan maksimal. Kembali ke apa yang dilakukan oleh STI. Artinya memang perlu proses, nggak gitu gampang. Dan saya pikir ini memasuki nanti ke pertandingan lawan China. Ini setelah libur kompetisi, bukan libur ya, sudah habis kompetisi di bulan Mei ya. Habis. Mereka ada waktu untuk berkumpul. Nah kita berharap ini bisa menjadi satu momen mereka bisa menjalin chemistry lah, sehingga akhirnya kita bisa lolos nanti di round 4. Nah, kalau menurutku transformasinya sekarang nih dari eranya STY ke era Peter Kluivert ini udah finish atau memang masih akan ada lagi sih sebenarnya akan perubahan-perubahan yang akan dilakukan di pertandingan berikutnya nanti? Tunggu, ini berbicara masalah perubahan teknis dalam permainan atau perubahan dari pemain lagi akan ada naturalisasi? Dari teknis dulu nih. Oke, kalau naturalisasi ini tahu. Iya. Ini yang lebih tahu. Kalau naturalisasi kita tanya sama masa sih? Si gua biasa aja. Intuasi. Iya. Teknis dulu nih. Alima. Iya, kalau saya melihat begini ya, pelatih itu memang seharusnya nih, ya ini perspektif saya sebagai bekas main juga ya, pelatih itu seharusnya mempunyai beberapa variasi permainan, formasi permainan, taktikal segala macam ya. Saya pikir bukan cuma harus dengan bermain 3-4-3. Iya. Ya kan, pakem di situ aja. Tentunya pasti harus ada perubahan, di mana kita melihat bagaimana kompetensi permainan dari tim lawan, bagaimana cara bermainnya. Kita harus ada kontra strategi. Misalnya ketika kita juga dimatikan dengan cara bermain 3-4-3, apa solusinya? Apakah kita rubah dengan 4-3-3, 3-5-2, berbagai macam cara bisa dilakukan. Nah menurut saya ini bukan pekerjaan cuman ya mungkin 2 bulan 3 bulan. Ini bisa panjang. Artinya memang prosesnya panjang. Iya, chemistry itu bisa dibangun ketika mereka bisa selalu bersama-sama menjalankan strategi taktikal yang dimainkan yang diinginkan oleh pelatih. Nah ini perlu proses lah. Indonesia lawan Bahrain kemarin tuh ada satu pemain yang masuk dan
buat suasana jadi lebih berwarna. Ricky Kambuaya. Ini pesan buat Patrick Kluivert. Ke Papua lah, kayak Ricky Kambuaya itu banyak, ya. Jadi daripada naturalisasi orang-orang Belanda yang kita sendiri sudah lihat sendiri permainan di lapangan. Sudah naturalisasi ini sudah anak-anak Papua semua itu. Artinya dari kecil sudah ada pembinaan dan titip juga untuk pemerintah dan pendidikan olahraga itu sebenarnya tidak kurang. Sudah sangat cukup, cuma oknum-oknum tertentu yang memang harus diberantas. Oke? Satu lagi, nanti kalau cari Ricky Kambuaya, skill mirip Ricky Kambuaya ini ada, sama-sama Kambuaya. Piala Presiden kembali digelar, presidennya baru, konsepnya juga baru. Piala Presiden kali ini akan digelar pada bulan Juli 2025 dengan konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya hanya diikuti oleh tim yang berlaga di Liga 1 Indonesia, tapi kali ini Pak Erik ingin mengundang tim dari luar negeri yang memiliki pemain timnas Indonesia di tim mereka untuk ikut serta di gelaran Piala Presiden 2025. Di Asia, kemungkinan PSSI akan mengundang klub JDT dan Sabah FC dari Liga Malaysia, Yokohama Marinos dari Liga Jepang, Port FC dan Bangkok United dari Liga Thailand. Kita beralih ke Eropa. Di Liga Belanda, PSSI akan mengundang NEC Nijmegen, Almere City, Go Ahead Eagle, FC Utrecht, FC Twente, dan PSV Zwolle. PSSI juga akan mengundang FC Dender dan Kasiopen dari Liga Belgia, Borussia Mönchengladbach dari Liga Jerman, Blackpool FC, Swansea City, dan Oxford United dari Liga Inggris, Palermo dan Venezia dari Liga Italia, dan FC Dallas dari Liga Amerika. Oh ya, satu lagi yang hampir lupa, Brisbane Roar dari Liga Australia. Gimana? Dari semua itu, berapa tim dari mereka yang menurut kalian akan ikut serta di Piala Presiden tahun ini? Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.